Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana alur pengelolaan rekam medis manual, resiko yang mungkin muncul, serta cara pengendaliannya. Pertama, ada proses pendaftaran pasien. Pendaftaran pasien merupakan tahap awal dalam pengelolaan rekam medis saat seseorang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, maupun klinik. Pada proses ini, petugas mencatat secara lengkap identitas pasien seperti nama, tanggal lahir, alamat, serta nomor identitas resmi. Resiko yang sering terjadi antara lainnya salah tulis identitas, munculnya data ganda, atau berkas yang hilang. Untuk cara pengendaliannya, perlu adanya SOP pendaftaran, checklist data yang penting seperti nama, NIK, dan tanggal lahir, serta pemberian nomor rekam medis yang unik. Selanjutnya, pada proses pelayanan dan pengisian rekam medis. Proses pelayanan dan pengisian rekam medis dilakukan setelah pasien mendapatkan pemeriksaan, tindakan, maupun perawatan dari tenaga kesehatan. Pada tahap ini, tenaga kesehatan mencatat secara menyeluruh hasil anamnesi, pemeriksaan fisik, diagnosis, dan tindakan, serta terapi yang diberikan hingga perkembangan kondisi pasien ke dalam dokumen rekam medis. Dalam praktiknya tentunya memiliki beberapa resiko, seperti tulisan yang sulit dibaca, data yang tidak lengkap, kemungkinan tertukarnya berkas antar pasien, hingga keterlambatan pencatatan. Untuk meminimalkan resiko tersebut, diperlukan penerapan SOP pengisian rekam medis menggunakan formulir standar beserta kode warna sebagai penanda, pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan mengenai kelengkapan pencatatan, serta supervisi dan audit berkala guna memastikan mutu rekam medis tetap terjaga. Tahap penyimpanan rekam medis adalah tahap penting setelah pelayanan dan pencatatan selesai dilakukan. Pada tahap ini, berkas pasien disusun secara sistematis di ruang arsip menggunakan metode tertentu, sehingga memudahkan proses pencarian dan pengembalian ketika pasien kembali berobat. Meski demikian, penyimpanan rekam medis berpotensi menimbulkan berbagai resiko seperti berkas sulit ditemukan atau tertukar, kerusakan fisik akibat kondisi ruangan yang tidak terjaga, kehilangan arsip, hingga kebocoran informasi akibat akses yang tidak terkontrol. Tentu untuk mengatasi hal itu diperlukan penerapan SOP penyimpanan dan peminjaman berkas, pemakaian sistem filing dengan kode warna serta penomoran RA, penyediaan ruang arsip dengan pengaturan suhu dan kelembapan yang baik, serta pembatasan akses hanya untuk petugas berwenang dengan pencatatan setiap aktivitas peminjaman. Pada tahap retensi rekam medis merupakan proses penyusutan arsip dengan memisahkan dokumen yang sudah tidak aktif dari yang masih aktif sesuai dengan jangka waktu penyimpanan yang ditetapkan dalam peraturan. Tujuan utama kegiatan ini adalah mengurangi penumpukan arsip, menjaga kerapihan penyimpanan, serta memastikan hanya dokumen yang relevan dan diperlukan yang tetap tersimpan. Dalam praktiknya, tentunya retensi juga menimbulkan resiko seperti kesalahan memilah berkas, penumpukan arsip karena retensi tidak rutin dilakukan, hingga ketidakkonsistenan dalam menentukan status aktif atau inaktif suatu dokumen. Nah, untuk mengendalikan hal-hal tersebut, diperlukan penerapan SOP yang jelas, penggunaan data arsip retensi, serta pencatatan resmi melalui berita acara agar proses retensi berjalan sesuai ketentuan. Terakhir yakni pemusnahan rekam medis. Pemusnahan rekam medis merupakan tahap akhir dalam pengelolaan dokumen ketika berkas sudah melewati masa retensi dan tidak lagi memiliki nilai administrasi, hukum, maupun penelitian. Proses ini tentunya bertujuan untuk mengurangi penumpukan arsip sekaligus menjaga kerahasiaan data pasien agar tidak disalahgunakan. Meski demikian, pemusnahan dapat menimbulkan resiko yang sangat besar seperti dilakukan tidak sesuai prosedur, kebocoran informasi, atau terhapusnya dokumen yang masih bernilai penting. Untuk menjaga hal tersebut, tentunya kita dapat melakukan sesuai SOP dengan metode yang aman, misalnya menggunakan mesin penghancuran atau pembakaran, disertai berita acara resmi dan pengawasan oleh pihak yang berwenang.